saya butuh bantuan ketua kelas untuk merimain, jadi kadang-kadang ya itu ketumpuk gitu ya. Karena sejak pandemi saya yakin Bapak Ibu juga sama, mungkin ya sejak pandemi beban pekerjaan kita rasanya jadi berlipat begitu ya. Jadi ketua kelas itu akan sangat membantu untuk merimain gitu. Baik, sekarang kita masuk ke capacity management atau capacity planning. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita atau target pembelajaran kita di topik ini. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa mencapai dua tujuan ini. Yang pertama, understand gitu ya, memahami peran dari capacity planning and capacity management in ini OPC, operations planning and control, tapi juga ada yang mengatakan production planning and control. Jadi meskipun tidak seluruh operations adalah production, begitu ya, tapi banyak yang bisa diadopsi dari konsep-konsep PPIC untuk operations management, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di beberapa buku operations management ya Bapak Ibu. Jadi seperti how to forecast service industries dan lain sebagainya. Untuk industri jasa pun itu banyak diadopsi dari konsep-konsep PPC. Jadi ini saya biarkan saja dari literaturnya begitu, jadi saya ambil saja. Kemudian yang tujuan kedua, harapannya Bapak Ibu bisa menggunakan capacity planning and control techniques. Dan iya, jadi terkait dengan capacity management atau juga ada referensi yang mengatakan sebagai capacity planning. Ya, referensi wajar ya Bapak Ibu, ada yang mengatakan kalau yang lalu kita belajar inventory ada yang mengatakan continuous review dan periodic review, ada yang mengadakan Q method dan P method, ada yang mengatakan one bin system, two bin system. Sama halnya juga ketika kita bicara capacity management. Sejauh yang saya ketahui, ya sinonimnya dua ini, capacity management atau capacity planning. Jadi capacity planning itu merupakan proses validasi, bisa dikatakan validation process dari production plan or schedule atau MPS. Bapak Ibu kan sudah belajar MPS ya, seharusnya dengan Prof. Iwan kalau nggak salah, pandeman saya untuk mata kuliah ini. Ya, dengan Prof. Iwan MPS. Jadi bisa dikatakan sebagai proses validasi untuk aggregate planning, MPS, ataupun MRP sebetulnya. Nah, jadi validation or verification proses dari rencana produksi intinya. Dan rencana produksi kan ada 3 jenjang ya Bapak Ibu ya, aggregate planning, master production planning, dan material requirement planning. Aggregate planning, MPS atau MRP, ada 3 jenjang. Jenjang tersebut tergantung dari ruang lingkup kedetilannya kan ya. MRP bicara perencanaan komponen, MPS bicara end item yang di-plan, sedangkan aggregate bicara group of product atau product family yang direncanakan. Dan pada saat proses pembuatan perencanaan produksi, baik di level aggregate planning, MPS atau MRP, itu masih belum ada batasan kapasitas begitu. Jadi yang dilihat itu hanya how to satisfy demand gitu ya, bagaimana caranya demand itu bisa dipenuhi mulai dari level agregat, level SKU, hingga level komponen. Begitu Bapak Ibu. Nah, dikatakan validasi atau verifikasi di sini kita butuh proses seperti itu. Kita butuh proses yang bisa memvalidasi bahwa aggregate plan ini bisa dieksekusi begitu ya. Sama halnya dengan MPS. Kita butuh proses bahwa MPS ini bisa dieksekusi dan MRP bisa dieksekusi. Begitu. Dan proses tersebut itu berjenjang, kurang lebih seperti itu gambarannya.
Nah, kalau kemarin kita atau Bapak Ibu belajar teorinya begitu ya, mungkin ada yang sudah Bapak Ibu praktekkan langsung di lapangan. Tapi pada prinsipnya namanya perencanaan kan memang naturalnya ya, logikanya memang berjenjang ya Bapak Ibu ya, mulai dari yang sifatnya global hingga perencanaan tersebut diturunkan ke level yang lebih operasional gitu, yang sangat teknis. Sama halnya kita bicara operations planning and control di sini. Nah, kalau jenjang proses perencanaan tersebut berjenjang, maka proses validasinya tersebut juga berjenjang. Jadi aggregate planning itu divalidasi dulu, itu bisa dieksekusi atau tidak secara kapasitas. Kalau itu oke, baru diturunkan ke MPS. Nah, MPS sebelum diturunkan ke MRP itu juga divalidasi dulu. Gitu Bapak Ibu, dan proses validasi rencana tersebut di sini kita sebut sebagai capacity management atau capacity planning. Yang validasi di sini bahwa adequate capacity exists, bahwa kapasitas yang tersedia itu cukup untuk bisa mengeksekusi rencana tersebut begitu. Jadi urutannya sengaja dibuat seperti itu karena kalau dibuat aggregate planning validasi, MPS validasi, kemudian MRP divalidasi, itu malah biasanya pemahaman terutama mungkin yang belum pernah mengalami di lapangan begitu ya, biasanya pemahamannya itu jadi berantakan begitu Bapak Ibu. Jadi kemarin memang kami mendesainnya ya mengikuti suggestion umum dan kami lihat ya memang itu efektif ya, kita belajarnya dari aggregate planning atau sales and operations planning diturunkan ke MPS, kemudian diturunkan ke MRP, baru masuk ke capacity management. Meskipun sebetulnya itu ada proses iterasi seperti itu. Nah, ini kurang lebih yang baru saja saya deskripsikan tadi, bahwa ini adalah kurang lebih ilustrasi visualnya Bapak Ibu mengenai tahapan operations dan kontrol. Jadi ada demand management sebetulnya, di mana salah satu aspek dalam mengelola demand, meskipun mengelola demand tidak hanya forecast ya, tapi salah satu aspeknya adalah forecast di sini. Informasi demand. Jadi harusnya kan teorinya demand tuh diintervensi dulu, kalau memang mau di manage demand ya diintervensi dulu lewat treatment yang dilakukan oleh marketing, kemudian baru di forecast. Setelah itu informasi hasil dari forecast tersebut masuk ke aggregate planning atau sales and operations planning. Ke aggregate planning atau sales and operations planning. AP di sini maksud saya adalah singkatan aggregate planning. Atau ada literatur lain yang menyebutnya ini production planning. Sama saja Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang literatur itu juga tergantung perspektif ya Bapak Ibu. Kalau literatur tersebut itu strong di perspektif supply chain-nya, biasanya mereka lebih prefer menyebut sales and operations planning. Tapi kalau literatur tersebut lebih autornya ya, biasa latar belakang autornya itu lebih strong di latar belakang manufaktur gitu ya, atau mesin gitu ya. Biasanya tipikal literatur tahun 80-an, awal 90-an, itu biasanya lebih prefer menyebutnya aggregate planning atau production plan, tapi sebetulnya esensinya ya sama Bapak Ibu. Menjembatani antara rencana sales dengan rencana operations, seperti itu. Nah, forecast diinputkan ke sales and operations planning atau aggregate planning. Nah, di sini divalidasi dulu kapasitasnya. Apakah secara agregat ini itu bisa dieksekusi. Nah, metode validasinya ini, pendekatan validasinya ini disebut sebagai resource planning. Kemudian jika valid, maka diturunkan atau dikembangkan menjadi MPS atau Master Production Schedule. Kalau make to stock, MPS-nya levelnya ada di N items atau di SKU. Kalau
assembly to order, level MPS-nya itu di modul, di komponen penyusunnya. Kalau make to order, itu MPS-nya ada di raw material. Tapi biasanya kalau di buku-buku, di contoh-contoh begitu Bapak Ibu mungkin yang sudah belajar, biasanya MPS-nya itu ilustrasinya yang paling mudah belajar MPS itu ketika manufacturing environment-nya itu make to stock. Sehingga MPS-nya itu di level N items, stock keeping unit, begitu ya. Nah, setelah MPS sudah disusun, kemudian divalidasi, ini bisa dieksekusi tidak MPS-nya dengan menggunakan pendekatan yang disebut sebagai RCCP, Rough Cut Capacity Planning, rough. Jadi masih rough, masih kasar begitu Bapak Ibu, tidak detail. Meskipun sudah lebih detail daripada resource planning. Kemudian kalau MPS itu sudah valid gitu ya, setelah dievaluasi dengan RCCP, kemudian baru diturunkan ke MRP, Material Requirements Planning. Nah, diturunkan ke MRP, Material Requirements Planning. Sebelum MRP ini dieksekusi, itu dicek dulu kapasitasnya, yang disebut metodenya dengan CRP, Capacity Requirements Planning. Dan kalau MRP itu kalau Bapak Ibu ingat itu sangat teknis sekali ya di deploy bill of materialnya dan lain sebagainya. Maka demikian pula dengan capacity requirements planning-nya, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau MRP itu sangat teknikal, di deploy satu-satu, maka demikian pula dengan CRP-nya. Jadi memang pada prinsipnya terutama yang ini ya biasanya ya, itu bisa dilakukan oleh sistem ya, terutama mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah punya ERP. Saya yakin ERP yang sudah beli mahal itu sudah ada fasilitasnya, meskipun mungkin tidak semua fasilitas itu langsung fit ke situasi perusahaan Bapak Ibu, begitu ya. Artinya ini bisa dibantu oleh sistem sebetulnya perhitungannya. Namun kenapa kita tetap belajar seperti ini? Karena gimana-gimana sistem itu kan enabler ya Bapak Ibu. Teknologi itu hanya memudahkan kita untuk beroperasi, tapi tetap semuanya itu tergantung dari manusia ya, sama saja ya, seperti saya pun juga kerja di kantor saya, teknologinya, teorinya itu kalau ngurus surat 1 hari kelar sampai ke rektor, misalkan seperti itu. Tapi sistemnya memungkinkan, tapi tetap aja, bukan curhat ya Bapak Ibu, tapi sistemnya bagus gitu ya, tapi banyak sistem-sistem bagus, tapi semua tetap depends on human, ya human characteristics gitu ya, organization characteristic dan lain sebagainya. Termasuk dalam menganalisis kapasitas karena mungkin ada strategi perusahaan tertentu dan lain sebagainya dari manajemen yang mungkin perlu diinfuskan dalam planning, mungkin gitu. Karena terkait dengan decision making. Jadi iya, jadi tetap ini adalah sesuatu yang penting gitu ya, untuk dipelajari, terutama kalau Bapak Ibu sudah di level S2. Jadi begitu, meskipun memang itu kan bisa diakomodasi oleh sistem. Bukan berarti ketika kita bicara big data atau artificial intelligence, just rely on artificial intelligence, bukan berarti seperti itu, karena yang namanya teknologi itu adalah enabler. Dan saya selalu yakin itu, begitu Bapak Ibu. Semua tergantung dari manusianya, dan manusia itu harus paham pondasi dasar. Ya, itu menurut saya. Kembali lagi ke sini, jika MRP sudah divalidasi oleh CRP dan dikatakan kapasitas masuk, maka MRP tersebut bisa dieksekusi. Nah, kalau itu adalah order, berarti ke vendor, begitu ya. Kalau itu produksi sendiri, berarti ke shop floor, ke lantai produksi. Berarti plan order release-nya dalam bentuk yang ini dalam bentuk PO. Nah, ini mungkin work orders ya istilahnya kalau di lantai produksi mungkin
Mungkin kurang lebih seperti itu yang saya tahu. Mungkin di perusahaan Bapak Ibu istilahnya mungkin berbeda lagi. Gitu. Ya, jadi ini capacity planning-nya ada di sini Bapak Ibu, sebelah kiri ini. Jadi untuk memvalidasi rencana produksi stage by stage per tahap perencanaan. Dan ya, kalau misalkan ada delay di tempat saya, mohon feedback ya Bapak Ibu, karena saya anggap ini nggak ada delay begitu. Dan ini adalah ada beberapa istilah Bapak Ibu ya, seperti capacity atau nama lain dari capacity itu adalah available capacity, tapi biasanya lebih populer dengan panggilan pendeknya capacity. Ada required capacity, ada theoretical atau maximum atau design capacity. Ini design. Sekali lagi, slide saya bukan slide yang reliable ya Bapak Ibu. Kalau mungkin kalau dilihat mungkin banyak grammar yang salah. Baik, kembali lagi ada beberapa terminologi. Iya, mungkin kita tidak akan belajar semua terminologi tentang capacity di sini, karena itu nanti masuknya sudah ke ranah yang berbeda, meskipun sebetulnya ya pengaruh ya kalau kita bicara operations management. Ya, jadi ada istilah capacity atau available capacity itu merupakan laju di mana sistem produksi itu mampu melakukan produksi kapasitas begitu. Available capacity. Kemudian ada required capacity, kapasitas yang diperlukan, jelas ya Bapak Ibu itu ya. Kemudian ada theoretical atau maximum atau design capacity. Ya, kapasitas teoritisnya atau kapasitas maksimumnya yang belum dikali dengan utilisasi dan efisiensi. Jadi biasanya theoretical capacity ini dikali dengan utilisasi dan efisiensi, maka dihasilkan available capacity. Jadi seperti halnya kalau kita bicara truk gitu ya Bapak Ibu, atau kendaraan atau mungkin lift gitu ya, ya beban ya ada kapasitas begitu ya, kapasitas yang bisa diangkut berapa, bisa dikerjakan berapa, kapasitas laju produksinya seperti apa. Tapi semakin tua, pasti kapasitas teoritis atau kapasitas maksimum tersebut turun. Dan itu ya itu mempengaruhi available capacity begitu. Kecuali kalau mesin tersebut baru, maka utilisasi dan efisiensinya adalah 100%. Nah, tapi biasanya ada pengaruh utilisasi dan efisiensi. Jadi kalau utilisasi itu di sini kurang lebih ya rasio dari jam yang secara efektif digunakan untuk bekerja dibanding dengan jumlah jam kerja yang tersedia. Utilisasi, ya pemanfaatan nih Bapak Ibu ya. Kemudian efisiensi merupakan rasio dari standard hours dibagi dengan jam yang sesungguhnya itu dimanfaatkan untuk bekerja begitu karena kapasitas itu kan bisa ke somehow mungkin itu juga bisa manusia mungkin varian produktivitasnya. Capacity umumnya dikali efisiensi dikali utilisasi maka menghasilkan available capacity. Nah, kita masuk ke resource planning, Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah melihat di ilustrasi, saya kembali lagi ke ilustrasi di sini. Kita akan belajar 3 capacity management di sini, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah resource planning untuk memvalidasi
Sales and Operations Planning atau Aggregate Planning. Kemudian yang kedua kita akan belajar RCCP atau Rough Cut Capacity Planning untuk memvalidasi MPS. Kemudian yang ketiga kita akan belajar CRP, Capacity Requirements Planning, untuk memvalidasi MRP. Jadi kita belajar 1, 2, 3 di sini. Resource Planning, Rough Cut Capacity Planning, dan Capacity Requirements Planning. Saya terlalu cepat disampaikan ya Bapak Ibu. Sebab saya melihat ada Bapak Ibu yang masih mencatat, ada yang tidak gitu. Ya, sekarang kita masuk ke resource planning. Iya. Jadi resource planning digunakan untuk menentukan resource atau sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi production plan. Jadi ini sinonimnya aggregate plan ya Bapak Ibu. Ada yang mengatakan production plan, ada yang mengatakan aggregate planning, ada yang mengatakan sales and operations planning. Jadi durasinya tuh hampir sama, ya sama lah ya dengan yang divalidasi begitu, apa namanya, untuk aggregate planning. Tapi dia bisa lebih panjang dari durasi aggregate planning. Kalau aggregate planning itu kan dia medium term, 3-18 bulan. Kalau resource planning itu durasinya bisa di-extend hingga 5 tahun, khususnya untuk menganalisis apakah perlu ada ekspansi pabrik, misalkan ya ekspansi kapasitas, nambah pabrik dan lain sebagainya, begitu Pak Ibu. Dan time bucket-nya typically bulanan, umumnya, dan salah satu metode ya, jadi ini main purpose is to change or not the capacity of departments of plant atau plant expansion. Jadi tujuan utamanya adalah merubah atau tidak kapasitas. Jadi dari aggregate planning tersebut bisa dari kapasitas yang ada dibandingkan dengan kapasitas yang merupakan hasil konversi dari aggregate planning. Jadi begini Bapak Ibu, cara kerja dari Capacity Management Resource Planning, RCCP, Rough Cut Capacity Planning, sama CRP, Capacity Requirements Planning, itu cara kerjanya itu mengkonversi dari aggregate planning, dikonversi, kan aggregate planning satuannya unit barang ya, dikonversi dalam bentuk waktu, time, begitu ya. Sama halnya, ini yang metode yang kita pelajari, salah satunya, dan juga MPS kan outputnya dalam satuan unit barang, dikonversi dalam bentuk time. Sama halnya MRP juga satuannya unit gitu ya, itu dikonversi dalam bentuk time. Dan time ini nanti diversuskan dengan available capacity yang satuannya juga waktu, begitu. Nah, kalau ini lebih kecil dari available capacity, berarti ya dia visible untuk dieksekusi. Konsep dasarnya seperti itu Bapak Ibu untuk capacity management. Jadi satuan unit barang itu dikonversi ke satuan waktu. Kemudian diversuskan dengan available capacity. Itu masuk atau tidak dengan available capacity yang dimiliki oleh perusahaan. Konsep dasarnya seperti itu. Cuman memang tingkat kedetilannya berbeda-beda sesuai dengan rencana produksi yang akan divalidasi. Untuk resource planning ini, kita belajar satu metode sederhana, begitu ya, meskipun ada beberapa metode, tapi di sini kita ambil yang sederhana saja, begitu, yang disebut dengan capacity planning factor. Nah,
Di sini ada hal yang tipikal ya Bapak Ibu, tipikal maksudnya umum ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara capacity management atau capacity planning, kalau metodenya itu nama metodenya ada kata faktor, berarti di sini nanti ada konteks prosentase. Nanti coba kita lihat begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini resource planning, kita belajar satu metode saja yang disebut dengan capacity planning factor. Oke, saya lanjutkan. Kita langsung masuk contoh saja untuk capacity planning factor, Bapak Ibu. Jadi, iya, total standard hours untuk produksi quarter yang lalu. Kalau quarter berarti 3 bulan terakhir ya Bapak Ibu, 3 bulan terakhir itu adalah 840 standard hours. Jadi standard hours yang untuk 3 bulan terakhir itu adalah 840 dan selama 3 bulan terakhir tersebut, jadi ada dilakukan observasi ya Bapak Ibu selama 3 bulan terakhir, di sini ilustrasinya. Dan selama 3 bulan terakhir tersebut, total standard hours-nya adalah 840 jam. Dan selama 3 bulan terakhir tersebut, itu dihasilkan 120 unit. Sehingga average standard hours per unit itu adalah 7. Ya, 840 dibagi 120 sama dengan 7. Jadi rata-rata standard hour per unit itu adalah 7 jam. Artinya diperlukan 7 jam rata-rata untuk menghasilkan 1 unit barang. Nah, dari 840 tersebut, dari 840 jam tersebut, dari data historis tersebut, jadi katakanlah perusahaan tersebut memiliki 2 departemen besar, 840 jam tersebut proporsinya seperti ini, Bapak Ibu. Dan ini dikonversikan dalam bentuk persentase. Mungkin saya beri waktu, Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi ini masih belum masuk ke capacity planning factor-nya, Bapak Ibu, masih ilustrasi kasusnya. Baik, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi sudah, ini adalah datanya, kemudian kita masuk ke CPF-nya atau capacity planning factor. Jadi ini juga ada data tambahan. Jadi ini adalah production plan, grammarnya berantakan. Production plan untuk 3 bulan ke depan for the next quarter. Jadi bulan Januari, Februari, Maret itu sekian. Kemudian cara kerja capacity planning factor dalam membuat resource plan-nya adalah sebagai berikut yang di panah bawah ini. Mungkin saya beri waktu saja Bapak Ibu gitu ya, nanti kalau ada pertanyaan monggo. Jadi mungkin Bapak Ibu coba recall ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, ini dapat dari mana.
Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup jelas? Gampang ya? Baik. Baik, itu yang resource planning. Karena memang masih sangat rough, jadi pendekatan sederhana seperti itu sudah masalah, dan saya yakin Bapak Ibu yang sebagian besar praktisi di sini ya sudah bisa lah ya, insting seperti itu insya Allah sudah ada begitu ya, karena sudah tahu lapangan seperti apa. Baik, sekarang kita masuk yang agak sedikit teknikal, kita bertahap begitu. Masuk ke RCCP, Rough Cut Capacity Planning. Ini digunakan untuk, RCCP digunakan untuk memvalidasi MPS. Begitu. Jadi kita langsung masuk saja ke 3 teknik yang akan kita pelajari di sini. Saya lupa nih bukunya dari Stephen Nahmias atau yang satunya lagi, nanti coba saya cari lagi. Jadi kita masuk ke 3 teknik di sini, yaitu CPOF, Capacity Planning Using Overall Factor. Jadi tadi saya katakan ada pola begitu ya di capacity management. Kalau ada istilah faktor berarti main prosentase. Kemudian ada Bill of Labor Approach dan Resource Profile Approach. Jadi ada 3 metode di RCCP di sini Bapak Ibu. Oke. RCCP Techniques, kita akan ada 3 metode RCCP yang akan kita pelajari. CPOF, BOL, Bill of Labor, dan Resource Profile. Kita masuk yang pertama, CPOF, Capacity Planning Using Overall Factor. Ini mungkin penjelasan saya skip saja, langsung masuk ke contoh. Jadi contoh ini akan dikerjakan dengan 3 pendekatan tadi, Bapak Ibu. Nanti kita lihat bedanya di mana, begitu ya. Bedanya bagaimana, bukan di mana. Bedanya bagaimana. Ya, jadi ini ada contoh sederhana. Perusahaan hanya memproduksi 1 produk family, namanya lampu, begitu. Dan umumnya 1 unit lampu itu membutuhkan 0,22 jam labor time atau machining time, gitu ya. Jadi standar hour-nya rata-rata adalah 0,22 jam untuk menghasilkan 1 unit lampu. Dan ini adalah detail dari masing-masing tahapan proses dari pembuatan lampu tersebut. Jadi lamp assembly, oven, base forming, plastic molding, dan socket assembly. Kemudian ada lama waktu dari masing-masing proses pembuatan lampu tersebut. Jadi lamp assembly butuh waktu 0,1 hours, oven butuh waktu 0,01 hour, base forming butuh waktu 0,05 hour, dan seterusnya. Nah, karena kita akan menggunakan CPOF, Capacity Planning Using Overall Factors, maka ini dikonversikan ke factors. Maaf Bapak Ibu, jadi agak turun, harusnya ini sejajar. Begini, ini faktornya Bapak Ibu. Jadi 0,1 hour, totalnya kan 0,22 hour. Untuk lamp assembly itu berapa sih faktornya relatif terhadap total standard hours-nya, begitu. Nah, di metode yang pertama kita pakai yang proporsi. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang
proporsi ini kan diperoleh dari tadi ya yang kita, hitung di slide sebelumnya. Kemudian ini adalah MPS, data MPS. Jadi sisanya yang tidak saya kotakin, atau mungkin yang saya beli kotak gerigi-gerigi ini, itu adalah yang dihitung Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pada prinsipnya ya bisa menggunakan Excel ya, menghitungnya begitu. Jadi selama, tahu begitu, paham ini, pendekatannya seperti apa, cara kerjanya, gitu. Jadi eee, yang saya gerigi-gerigi itu yang dihitung, sedangkan yang saya kotak lurus itu, mmm, apa namanya, itu given. Tapi yang ini tentu saja dihitung Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saya beri waktu untuk melihat atau mungkin mengimitasi begitu ya, monggo buka Excel gitu ya, mengimitasi supaya ini, tabel ini dapatnya dari mana begitu ya. Mungkin saya beri waktu sekitar 5 menit mungkin, karena nanti tabel yang sama akan digunakan untuk yang pendekatan berikutnya, Bill of Labor approach. Saya beri waktu 5 menit mungkin Bapak Ibu bisa, maksudnya Bapak Ibu punya data sendiri di Excel Bapak Ibu masing-masing.
Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Ada yang mau ditanyakan tuh ini, Bapak Ibu? Tidak ada. Bu Ninit, izin bertanya. Iya, Bu. Yang kalau dari hasil perhitungan itu kan kita nge-breakdown total waktu, baru didetilkan setiap prosesnya itu butuh berapa waktu. Yang dari slide-nya Bu Ninit itu kan ya. Iya. Nah, saya ingin bertanya, kenapa kok tidak dari total produksi yang dibutuhkan langsung dikalikan dengan waktu tiap-tiap prosesnya? Kenapa kok harus dikali total waktu terlebih dahulu? Betul, Bu. Karena metode CPOF dia main faktor, main proporsi. Jadi itu yang ada di sini. Bill of Labor Approach. Hasilnya beda tipis. Monggo Bapak Ibu bandingkan, hampir sama tapi beda, enggak sama persis gitu. Ada perbedaan. Sama Bu, jadi ini yang Bill of Labor Approach untuk satu produk. Jadi bedanya kalau yang tadi dikalikan faktor, kan ada faktornya ya, faktor tuh prosentase, main prosentase, agak belibet memang. Kalau yang ini dikali, memang bukunya seperti itu ya Bu, saya ngikutin saja.